Dan kita bukan fans timnas tuh, bukan kita ngasih statement di mana-mana misalkan gitu ya di sosmed. Kita tuh bukan tipikal yang kita habis ngasih kritik, terus ketika kritik kita beneran kejadian, terus kita ngomong tuh bener kan? Bener kan kata gue. Nggak pernah karena kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Keuntungan gitu. Bagi seorang fans cuman apa? Cuman timnasnya bener dan jago dan berprestasi. Itu kan keuntungan kita sebagai fans. Kita nggak dapat keuntungan kita nggak dapat materi gitu, kita nggak dapat gaji. Kok elektabilitas? Nggak ada keuntungan elektabilitas. Nggak ada dong. Pemimpinnya ada. Patrick Kluivert sudah resmi menjadi pelatih timnas Indonesia sampai 2 tahun ke depan, akan diperpanjang lagi di 2 tahun selanjutnya tergantung kinerja. Kira-kira menurut kalian berdua diperpanjang nggak nih Bang? Itu aja dulu. Kita sebelum ngobrol lebih panjang nih, diperpanjang nggak kira-kira 2 tahun lagi nih? Ini udah dimulai. Udah lah Bang. Nggak ada opening Bang. Langsung gitu. aja langsung. Openingnya tadi udah sholat asar. Oh sholat asar openingnya. Kemal kan masya Allah. Celana mulai cingkrang. Ibadahnya kaget luar biasa. Lu sering sama lu yang pergi yang pakai masker gitu berdua kan ya? Sholatnya. Enggak ya. Dulu gue cerita dulu kan yang sering berdua yang pokoknya pakai masker, lu pakai helm masuk kemana gitu. Enggak pernah Bang. Astagfirullah. Sekarang lu celana cingkrang. Lu juga celana cingkrang sekarang. Enggak. Karena ukuran S-Pro kekecilan ya. Ini karena dinaikin ke perut. Kemal cingkrang sekarang. Enggak dipinggang pakainya. Gue happy banget ngeliat. Enggak. Kebetulan belinya bagusan tuh ini model aja Bang. Enggak ada cingkrang tuh bukan gimana-gimana modelnya Bang. Bukan hijrah gitu. Iya kita insya Allah kita akan hijrah Bang. Hijrah itu kan bisa maknanya bisa apa aja kan. Berpindah ya kan? Berpindah. Pindah klub. STY pun hijrah kan hitungannya. STY nggak hijrah. Dipaksa dihijrahkan. Dihijrahkan. STY dihijrahkan Mas. Ya STY dihijrahkan ya. Betul. Dipaksa hijrah kalau kata David. Iya itu kan dihijrahkan, dipaksa hijrah gitu. Ini nih jadi kayak MU tuh nggak Bang? Bukan kayak Berdeba FC ini. Oh iya. Nggak maksudnya dikit-dikit ganti pelatih. Sama kayak Milan kan dikit-dikit Fonseca ganti kayak lagi. Inter zamannya Erick Thohir gitu juga kan ya? Iya benar. Walter Siapa? Mazzari. Iya, terus diganti Frank de Boer. Iya, terus Spalletti juga nggak salah pernah gitu ya. Jadi Frank de Boer yang paling lucu, di-cut sebentar banget. Cuma berapa game gitu, 5 kemenangan pokoknya gue ingat cuma 5 kali menang. Aneh banget itu. 5 menang apa 5 match doang? Pokoknya 5 menang, ada berapa kalah, berapa draw gitu. Oh. Baru di-cut tuh Frank de Boer, lucu banget emang. Jadi gue tuh ingat dulu selalu dibilang kan Milan tuh kenapa sih ganti-ganti pelatih dari Gattuso, Pioli, terus habis itu Fonseca, ganti lagi langsung Consecao gitu. Kenapa cepet banget sih kayak klub mediocre tuh nggak lo gituin gue Bang? Kalau gue bilang sih mungkin karena Milan targetnya lolos Piala Dunia makanya ganti-ganti pelatih. Wah. Milan gak perlu lolos Piala Dunia Bang. Piala Championnya udah banyak. Gitu Ratu ya? kan Ratu Liga Champion. Liverpoolnya belum nyampe nih Liverpool. Jadi gitu ya. Jadi Patrick Kluivert juga sebenarnya main di Milan pernah tuh season. 97-98 6 gol. Ya nggak bagus-bagus banget itu. Habis itu kan Barcelona Bang dia udah berapa gol? 60. Ya dia dari Ajax tuh ke Milan dulu ya seingat gue ya. Iya satu season aja 97-98. Dan itu lagi banyaknya pemain Ajax yang cabut tuh. Kalau nggak salah dia sama Bogarde gitu-gitu gue kalau nggak salah. Satu angkatan. Ya kalau nggak salah yang pindah ke Milan Bogarde apa Reziger gitu gue lupa lah antara itu dua. Atau Reziger. Bogardenya ke Barca seingat gue ya. Iya apa Reziger? Ya pokoknya antara dua itulah kita lupa. Gitu. Ya nah itu jadi kan sebenarnya memang Patrick Kluivert kalau secara pemain jujur aja emang bagus Bang, gua akui. Tekniknya Oke. Cuma kan ada berita tuh yang kemarin-kemarin kan gara-gara kan netizen ini kan penyelam handal kan. Jadi dia ada satu momen di mana dia duduk doang nggak ngelatih, jadi teriak-teriak duduk, terus dibandingin, STY berdiri terus 90 menit gitu-gituin kan. Tapi memang banyak pemain yang bagus emang nggak bisa jadi pelatih yang bagus. Maradona enggak. Iya, Van Nistelrooy bagus tapi sih. Kalau emang itu sih benar ya, maksudnya banyak pemain bagus dulunya tidak bisa menjadi pelatih yang bagus. Lu sebut Maradona, kemudian Roy Keane, ya kan? Kemudian kalau Gerrard dari maksudnya Milan bagusnya nih Gattuso ya. Iya Gattuso juga. Gattuso kurang juga tuh. Iya, dari Juve siapa? Conte lumayan gitu ya. Tapi kan secara maksudnya even Pep Guardiola pun bukan pemain yang gimana-gimana kan. Tidak eksepsional dia. Kalau di era Pep itu kan ada Pep, kemudian ada di Barca tuh masih ada Jose Maria Bakero gitu. Dia main sama Roberto Baggio kan sempat. Iya di Brescia semusim gitu kan. Ya benar gue setuju. Maksudnya justru kadang
pemain yang tidak terlalu menonjol, justru karir kepelatihannya menonjol. Ancelotti di Milan juga pelengkap trio Belanda, Donadoni, kemudian pelatih dia bagus. Gitu. Arrigo Sacchi, nggak usah jauh-jauh. Ya. Kan buruk juga jadi pemain gitu, tapi begitu jadi pelatih kan bagus. Iya. Kalau Allegri main juga B aja kan. B aja. Gitu. Pelatih juga B aja ya. Ajaib sih. Kenapa? Tunggu. Kan lu fans juga. Kenapa Mamat benci banget sama Allegri? Apa? Mamat kenapa benci banget? Ya alergi dia, bukan sama Allegri. Dia. Kalau lihat maki-maki anjing apa gitu kalau Mamat nge-tweet Allegri. Enggak, gitu. tapi kalau Allegri ini Bang, gue berterima kasih juga kalau sama Allegri. Milan kan Scudetto di era dia, Bang. Oh iya, kan dia sempat pegang Milan. Iya, terakhir yang zaman Robinho, Ibrahimovic. Masih ada Kakak. Gak ada. Kakak udah pindah, sorry. Ya, kalau Robinho, Ibra, David Beckham, betul. Ronaldinho, Kakak Kaladze kalau nggak salah ya. Iya kan, Kaladze gitu. Jadi memang sama Allegri gue tidak ada masalah, gue respect. Mungkin sama fans Juventus beda. Mama amat terutama gue rasa tuh. Kalau nge-tweet Allegri marah-marah, gue bilang nih kayak akhlaknya buruk banget ya, nggak dijaga gitu lisannya. Makanya, kalau Mamat mau udah hancur Bang emang Bang. Semenjak menikah udah dia disekap bininya juga kan. Bisa keluar menambahin fitnah orang. Nah, dia bisa keluar cuma sekali. Kemarin postingannya lu kan yang posting. Itu lagi kerja sambil nongkrong dia. Kalau nggak kerja nggak boleh keluar dia. Nggak boleh. Ya Allah. Iya makanya. Tapi memang ini ya kalau STY pelatih pemain nggak ya? STY main. STY main ya? STY pemain dulu. Oh tapi nggak oke juga ya? Ya B aja lah, maksudnya bukan yang bagus banget gitu kayak Anjungwan gitu enggak. Wah gila, Anjungwan tuh bahaya itu orang pengkhianat. Enggak, tapi Bang kalau dari lu deh sama Davin ntar, kenapa pemain kalau pemainnya bagus tapi ngelatih nggak bagus? Opini aja masing-masing. Karena gini ya. Menurut gua intelijensianya beda. Kalau pada saat menjadi seorang pemain pintar tuh banyak ya. Zidane, Maradona, jenius ya kita bilang gitu. Jadi mereka benar-benar yang bisa switch keputusan di lapangan tuh sepersekian detik. Lu nggak butuh waktu lama untuk boleh gue alirin ke sini deh. And it will be a good magical moment jadinya, iya kan? Sementara pada saat jadi pelatih, lu itu duduk di pinggir lapangan. Lu ngelihat ada yang nggak pas di lapangan, lu nggak bisa langsung ngubah. Iya dong, lu mau mengubah mesti mungkin lu masukin pemain pengganti atau lu teriakin kan. Kalau di lapangan tuh kan lu benar-benar begitu terima bola, langsung kan bisa lu yang tadinya mungkin lu mau passing ke kanan, terus somehow lu dengan ekor mata ngeliat di kiri, wing atau back kiri lu lari, lu alirin situ bolanya. Itu kan kesempatan yang kejadian yang sangat-sangat sepersekian detik gitu loh. Pada saat jadi pelatih kan enggak. Sementara pelatih dibilang pintar setelah dia kursus kan. Dia Conversiano lu tahu ya kan gitu. Mereka kan belajar jadinya. Di situ mereka memperdalam ilmu. Pemain bola kan lu nggak belajar dasar sampai textbook gitu dulu banyak-banyak kan. Insting tuh kadang-kadang ya diajarin passing, teknik segala macam. Saya formasi kan gitu ada lah di buku. Tapi pelatih itu kan modulnya lebih banyak mal. Kepintarannya kan digali di situ. Jadi belum tentu yang tadinya jenius di lapangan pada saat bermain, pada saat masuk ke ruang kelas itu bisa sama. Itu kalau menurut gua. Kalau lu Fit, kenapa Fit? Beda aja, kalau main mah kita fokusnya di lapangan. Kalau kamera ibaratnya zoom in ya. Begitu. Kalau pelatih kan zoom out gitu. Dia lu ngeliat lebih wide. Ngeliat kan? Lebih wide. Faktor-faktor yang terjadi di luar lapangan dia harus perhatikan juga. Kalau pemain kan fokus menerima arahan pelatih. Waktu kalau misalkan latihan juga waktunya libur. Ya, kalau pelatih kan waktunya libur gitu. tetap jangan Natal. Mungkin dia Natalnya duluan kali Bang, 24. Versi yang Kristen yang beda gitu ya. Oke, kosong nih 25. Yang itu dia Natal 26. Iya, atau ya mungkin dia mundur ya. Kita enggak tahu ya kan. Kita enggak tahu. Keluarganya bisanya di tanggal 2. Iya. Sorry Fit, lanjut. Tapi emang aduh lucu banget sih emang sih. Ya yang datang yang butuh duit lah. Orang kan main judi mulu yang astaga. Enggak, tapi memang kan masalahnya tuh ini pemain dalam tanda kutip pemain yang biasa aja lah, ibaratnya tuh bukan pemain superstar yang jadi pelatih bagus ini gitu. Berarti kan sebenarnya ada dia di lapangan kurang gitu. Kenapa dia knowledge begitu jadi pelatih jauh lebih luas? Menurut gitu. Gue passion mal. Iya, passion. Ada orang yang ya apapun di semua olahraga ya, di semua olahraga atau di seni lah misalkan. Ada yang passionnya hanya main sebagai seniman aja. Ada yang passionnya sampai ngajar di stand up aja deh. Oh iya. Semua bisa stand up dong.
Senior anggaplah angkatan lu, angkatan gue, angkatan di atas lu. Bisa stand up dong. Tapi nggak semua bisa jadi mentor. Paham sih? Jadi menurut gue passion aja. Ada beberapa orang yang di stand up jago banget, lucu banget, tanpa diragukan lagi dia udah ger lah pokoknya. Tapi bisa nggak dia mentorin orang, ngajarin orang, punya passion nggak untuk menularkan ilmu atau membimbing? Sabar untuk jeli melihat nih orang bisa nih, ibaratnya gue ajarin sampai jadi bisa. Gitu. Gak semua. Ya, dan ini kadang-kadang pemain yang dalam tanda kutip B aja itu dia lebih kerja keras kan daripada yang berbakat ini kan. Dalam tanda kutip dia bisa melihat semuanya kayak ini jago gara-gara ini, jadi ngulik-ngulik gitu kali ya. Kayak Philip Neville. Philip Neville. Dia merasa dia tidak berbakat maksudnya dibandingin yang lain, tapi akhirnya dengan hard work ya dia bisa konsisten ada di timnya Sir Alex kan gitu. Sama kita dulu bilang kenapa orang ngelatih jadi lebih pintar ya karena kita bilang kan dikasih modul lu belajar dan lu jadi mengenal sistem permainan yang lain, lu lihat lebih luas gitu loh. Belajar. Jadi balik lagi kemauan lu, passion lu untuk belajar, untuk ngolah itu semua, karena kan jadi pelatih kan juga gak gampang ya. Lu ada kursus segala macam dari A, B, C segala macam bla. Makanya kalau ada orang yang bilang pelatih miskin taktik tuh gua anjing aneh banget. Aneh banget gitu. Jangan gitu, Bang. Enggak, bukan maksudnya kan netizen kan suka bilang miskin taktik gitu loh. Kan gua heran, Ole dibilang super bas, maksud gua. Enggak nyampe gua gitu. Iya, oke. Gak ada komen gitu. Enggak, tapi bener Bang, maksudnya gak usah jauh-jauh deh. Gua kan NBA banget ya Bang ya. Ih, gua tahu banget. Lah gua kurang basket apa gua? Iya. Michael Jordan pemain kurang, wah Bang, greatest of all time. Tapi begitu jadi owner, hancurnya gak karu-karuan Bang. Iya. Judi. Iya, benar. Main juga dia udah judi kan gitu. Iya. Mungkin itu tadi passionnya pada saat sudah tidak di lapangan, belum tentu untuk ngelatih, gairahnya belum tentu untuk ngurusin sebuah klub gitu loh, karena kan itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak gampang kan, yang orang ngerasa kayak ini gampang nih, tapi once you ngejalanin itu kan kayak gak gampang gitu loh, kayak ngejalanin bener-bener 12 tahun emang gampang lo pikir? Iya. Lo pikir gampang? 12 tahun emang ya? 12 tahun emang gampang Fit, lo pikir? Susah. Iya. Susah. Jadi gak semua orang bisa dan mau gitu. Jordan gitu, once dia jadi pimpinan di Washington dulu nggak salah deh. Enggak, yang Wizard. Ini Charlotte Hornets. Oh, Hornets ya. Wizard dia sempat main. Di Wizard dia main. Biar dapat saham. Ya, saham ya. Terus main di Charlotte Hornets. Di Hornets hancur kan. Hancur. Ya 12 tahun Bang ya. Gua aja 4 tahun keluar Bang dari grup gua. Di bawah lu 12 tahun ada terus kan? Ada Bang, hebat. Di kick masuk lagi. Iya, gua akui lu Bang, hebat Bang. Tapi emang nih pertanyaan iseng ya. Misalkan Ronaldo sama Messi deh gitu. Kalau menurut lu David, Ronaldo sama Messi mana yang lebih jago jadi pelatih? Menurut lu aja. Dua-duanya masih main ya. Iya. Kalau ngelihat passion sih menurut gua yang lebih jago tuh Messi sih. Menurut lu nih ya? Iya. Kenapa? Kenapa? Messi lebih sering jadi kapten ketimbang Ronaldo, setahu gue. Oke. Dan ya gue nggak tahu ya, kalau kayaknya semua pemain, dua orang itu juniornya kan sama-sama respect ya. Tapi kayaknya untuk aura ngelatih itu kayaknya lebih ke Messi ya. Lu Messi tuh ya? Gue lebih ke Messi. Kalau lu Bang, Ronaldo Messi Bang? Kalau gua ke Ronaldo. Oh. Karena gini, kok tadi kayak lu bilang dua pemain ini kan yang adik-adiknya respect banget nih. Messi tuh sempat ada satu klip tentang timnas Argentina yang dia jalan aja, yang lain bukain jalan duluan tuh. Rodrigo De Paul tuh kan dibilang tukang pukulnya dia kan. Iya. Yang kayaknya jalan dulu segala macam gitu kan, kayak forwardernya gitu ya. Pemain-pemain ini Messi tinggal melenggang gitu. Segitunya adik-adikan ini ke abang-abangannya gitu ya, ngedindinginnya. Ronaldo gua enggak ngeliat dapat respect yang segitu banyak. Dari junior ya. Gua enggak pernah ngeliat ada yang kayak gitu ya. Gitu. Kayak Piala Dunia aja kan bisa dibilang tim Argentina tuh mau bermain buat Messi untuk mendapatkan Piala Dunianya pertamanya dia gitu kan. Itu yang kemarin terakhir kan gitu. Tapi dalam hal ketekunan menurut gua justru ada di Ronaldo. Tadi gua bilang pada saat lu jadi pelatih lu kan harus belajar, lu harus tekun tuh. Kalau masalah talenta, Messi jauh lebih bertalenta dari Ronaldo. Ya, tapi Ronaldo itu mengatasinya, mengejarnya dengan kerja keras. Lu lihat gimana dia ngejaga makanannya,
gue nggak tahu, gue nggak pernah dapat berita Messi sampai segitu dietnya ya. Tapi Ronaldo itu kan sampai even Evra aja bilang gue nggak akan mau diundang makan malam lagi di rumahnya Ronaldo karena cuma dikasih selada sama apa gitu. Segitunya ini orang menjaga kebugaran, passion atau apa ya, nafsu berkompetisi dia itu sangat tinggi. Sehingga kalau nanti misalnya jadi pelatih antara ini dua, menurut gue Ronaldo, karena tadi dia akan pasti tidak akan mau kalah sama lawan-lawannya. Dia akan terus belajar, ngejar ketertinggalan karena dia ngerasa dia kurang. Gitu loh. Dan Ronaldo waktu yang Euro Piala Dunia yang dia cedera itu kan dia sempat kayak jadi pelatih kan. Iya, dia ikut ngasih instruksi tuh gitu. Iya, 2020 ya. Iya, pokoknya Portugal juara. Yang dia header golnya gitu maksud gua. Nah, itu kenapa gua ngerasa Ronaldo yang akan lebih berhasil kalau menjadi pelatih antara Ronaldo dan Messi. Karena tadi gua ngeliat itu aja. Ketekunan sama emang rata-rata pelatih pasti akan jadi jauh lebih rajin lah. Lebih rajin tuh ngulik, baca buku, modul, segala macam gitu. Kalau Messi tuh gifted. Messi tuh udah benar-benar kayak Maradona, gifted. Oke. Nah kalau Patrick Kluivert tekun apa gifted bang? Lo jawab bang, boleh gak? Ayo Patrick Kluivert ini gift apa kerja keras tekun? Ayo lu. Laki aja dia. Dia laki aja. Oke aja karena harusnya Natalan dia datang ya. Iya dia datang gitu kan karena BU kali ya. Atau mungkin gak punya keluarga Mal. Abis gereja pagi gue ngapain ya? Astaga. Iya datang aja. Masuk nih. Lu mau kesini nggak? Gue tunggu ya kan kata Pak Erik dia buka warung kan. Iya. Gue buka warung. Gue undang 3 orang gitu kan. Yang 2 nggak datang. Yang datang ujuk-ujuk cuma Kluivert gitu. Dia datang gitu. Jadi kayak dia hoki aja. Hoki aja baca. Oh ya. Gue datang deh gitu ya. Kandidat 2 yang nggak datang. Lumayan kalau yang 2 datang. Iya. Bisa jadi bukan dia dong. Bisa jadi bukan. Iya. Ternyata yang datang misalkan Van Gaal atau Van Bronckhorst gitu loh yang orang banyak kalau kita lihat di netizen tuh kayaknya lebih kepengen Van Bronckhorst kan. Iya. Ada darah Maluku, terus sebagai pelatih juga lebih terbukti kan gitu. Van Gaal. Iya, kalau Van Gaal gue takut ntar kayak MU dibikin main timnas. Bola udah sampai ujung kotak penalti dibalikin lagi ke belakang back pass. Back pass ya. Takutnya gitu. Atau nanti dia kesel sama pelatih Jepang dia guling-guling pinggir lapangan kayak lawan Arsenal gitu loh. Iya, gue takut itu gitu. Iya. Tapi Van Bronckhorst ya. Van Bronckhorst ya kan kalau melihat suara netizen kan suara Tuhan kan katanya sekarang. Iya sekarang ya. Iya. Nah, netizen yang mana dulu nih bang? Oh ya sorry. Netizen juga kebelah-belah sih. Saya netizen kebelah juga benar. Ada kubunya bang. Gimana nggak kebelah? Berapa bulan yang lalu gua dibilang anti naturalisasi dan anti STY, kemarin gua dibilang pro STY, penjilat STY gua dibilang. Kok bisa gitu bang? Ya itu netizen kan kebelah dua bang. Ada yang buzzer, ada yang real. Berarti sengaja dibelah. Oh iya sengaja. Kita nggak boleh bersatu bentar, Bos. Iya wis. Itu netizen apa durian? Sengaja dibelah. Tapi memang karena taktik Belanda bener Fit. Divide et impera. Iya. Politik pecah belah. Iya. Warisan VOC. Iya. Bener kan kan selalu kita di mention Belanda. Latih Belanda, pemain Belanda. Semua. Belanda kata Justin. Iya, pelatih kan. Mau Belanda harus. Iya. Biar komunikasi bagus. Supaya bisa bercanda dengan bahasa Belanda. Lah kasihan Rizky Ridho, men. Rizky Ridho. Kasihan Witan. Iya. Kalau emang Marcelino ya. Kasihan Marseng. Ya kalau kayak gitu pelatih Belanda manapun akan kalah lah CV-nya sama Jan Pieter Jonkun. Dia sukses membangun VOC sampai jadi perusahaan terkaya di dunia. Sampai sekarang itu masih nomor 1, hartanya belum bisa dikalahin. Sampai sekarang. Sampai Sultan Arab aja nggak ngalahin. Harta VOC. Iya. Tapi gini kalau gue mau mencoba objektif, kan gue orangnya sih paling objektif ya. Iya, coba. Kan tadi katanya kan ya potongan video yang beredar yang kita lihat di timeline tuh kan keuntungannya dia bisa berbahasa Belanda, jadi komunikasi lebih gampang gitu ya. Terus ya mungkin jokesnya akan lebih nyambung gitu ya. Mungkin Elkan Bagot bisa main nih. Mungkin kan gitu. Nah berarti kita ambil satu ini ya sisi baik. Kalau selama ini pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Nadeo, Witan, Asnawi, Marseng, Egy yang tidak bisa berbahasa Belanda, dengan masuknya orang Belanda supaya jokesnya nyambung. Gue berharap nih PSSI ngasih guru les bahasa Belanda juga.
Ke Marseng dan kawan-kawan. Iya dong. Jadi mereka kalau ngumpul nyambung, Fit. Ya kalau kayak gitu solusinya mah STI dari awal nggak usah dipecat, cari aja guru bahasa Korea. Iya kalau solusinya gitu. Iya juga. Iya Kak. Iya orang Belanda suruh latihan Korea lah. Ya atau sebaliknya orang Korea yang bisa bahasa Belanda juga. Jadi komunikasinya dua tuh. Ya mungkin kan budgetnya udah habis. Kan katanya kemarin kan udah keluar buat pelatih ini, buat itu, buat ini, fasilitas. Kan ya itu kan udah kebaikan beliau. Hati. Oh, bukan kebaikan hati ya. Emang tugas ketua. Emang tugas federasi. Emang tugas federasi memberikan saran. Itu mah. Kewajiban, Bang. Kewajiban. Jangan gua dimarahin dong. Iya, kok gua yang dimarahin? Enggak, karena lu yang ngomong Bang tadi, Bang. Kan gua baca. Iya, itu kan kewajiban federasi emang memberikan fasilitas. Bukannya kita baik, kagak ada urusannya baik. Lu gitu. Puasa nih, masjid. Nyiapin berbuka puasa. Iya emang kewajiban masjid di mana-mana kan begitu ya. Iya emang begitu. Gitu emang menyediakan sajadah buat sholat, sarung buat sholat. Bukan kita baik loh menyediakan sajadah. Kita siapin sarung. Emang tugasnya masjid. Siapin sarung. Iya karena ada dana umat. Iya makanya ini kok bisa. Kok jadi emosi bos ini podcast kita selin lagi. Iya. Oke siap lanjut lagi Bang. Gimana Bang? Kalau gue sih itu tadi mungkin pertimbangannya kan supaya lebih nyambung segala. Tapi menurut gua sebenarnya tidak ada urgensi untuk memecat seorang STY. Oh gitu. Yang kemudian sekarang diangkat adalah masalah pemain yang katanya kontra sama STY. Ya, berantem. Roy Keane dipulangin di Piala Dunia 2002 sama Mick McCarthy. Ya. Seorang Fernando Redondo, gelandang idola gua tuh. Satu-satunya orang Argentina yang gue suka cuma dia. Redondo dong. Gak dipanggil sama Daniel Passarella karena gak mau motong rambutnya yang gondrong. Ya. Zlatan under Mourinho minta ganti bolak-balik. Gak mau. Anjing yang dimasukin yang digantiin Juli Cesar lah, siapalah gitu ya. Enggak gitu. Beckham, Sir Alex ngerasa udah terlalu banyak gaya, ada gak bisa gue pegang, out. Even Japstam yang baru bawa United treble out karena ada bikin satu kesalahan menurut Sir Alex gitu loh. Jadi apa ya, pelatih itu kan bosnya ya. Kenapa tiba-tiba jadi pemain yang jadi marah sama pelatihnya? Terus lo kerja nih, kita karyawan, ada manajer, kita nggak suka nih sama manajernya, kita aduin nih langsung ke owner. Kan lucu ya. Owner terus dikata manajer. Iya yang dipecat manajernya. Iya. Nah itu maksud gue. Nah itu alasan-alasan yang gak masuk kalian. Jadi pas lawan China katanya udah gak cocok karena setelah kalah ya bla 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 bla. Nah kemudian kalau kejadiannya itu kenapa gak lu pecat setelah kemudian kalah lawan Jepang? Karena setelah China kan kita kalah lawan Jepang. Iya kan? 4-0. Setelah itu baru kita menang lawan Arab. Berarti kan hasil terakhir yang STY pegang adalah hasil yang dimau sebenarnya. Yang lawan Arab. Lawan Arab dong, kan itu partai terakhir dia. Dia bisa buktiin bahwa dia bisa menang gitu loh. Kalau mau dipecat setelah ribut-ribut setelah kalah lawan China, kemudian lawan Jepang kalah, itu dong dipecat. Karena beruntun kan jadi disuruh kejadiannya kan. Kenapa lu nunggu sampai sekarang gitu loh. Betul. Dan Kluivert di kontrak 2 tahun. Berita yang beredar lagi kita baca bahwa target PSSI lolos itu 2030. So urgensinya apa? Lah kalau Kluivert cuma 2 tahun kan cuma sampai 2027. Iya. Walaupun ada opsi perpanjangan kontrak kan katanya. Tapi maksud gua kan targetnya 2030 loh. Lah kalau 2030 kenapa nggak ini aja? Kemudian lagi berkembang. Oh karena kemarin hasil AFF. Lah AFF kan emang udah disepakatin dari awal. Akan bawa U22. Iya. Dengan resiko lu akan diayam-ayami nih. Thailand, Filipina, Vietnam. Turun dengan tim senior kan. Jadi gua bilang yang menjadi misteri adalah kenapa sebenarnya ini dipecat gitu loh. Apakah untuk menutupi isu finalis pemimpin terkorup di dunia atau isu makan gratis? Kita nggak tahu mal. Sama-sama ada dunianya lagi. Piala dunia. Piala dunia korup terdunia. Finalis terkorup di dunia gitu. Terkorup. Tapi udah di-clear katanya udah di-clear. Juara 2. Enggak. Udah enggak ada di list ternyata. Oke. Nah, maksud gua alasannya yang benar-benar kita nggak tahu. Karena kalau alasannya karena pemain tidak suka dengan STY, kenapa bisa pemain yang menentukan siapa yang mau ngelatih? Iya, nggak boleh gitu harusnya tuh ya. Nah dong bos, apalagi ini timnas. Di mana-mana kita mungkin kecil-kecil dulu main bola,
adalah sedikit harapan pada saat kita ikut Tarkam, sempat bela klub, mau jadi pemain timnas. Itu kan pencapaian tertinggi bagi setiap individu yang suka main bola, Mal. Iya, sepakat itu. Iya kan? Itu pencapaian tertinggi loh, itu mimpi tertinggi yang bisa di-achieve. Kemudian setelah misalnya kita bisa main buat timnas, mimpi kita selanjutnya adalah misalnya main di Piala Dunia. Kan banyak tuh kita baca mimpi-mimpi orang, mimpi pemain bola gitu loh. Nah, harusnya kan pada saat lu sudah mengenakan logo jersey timnas lu dengan logo Garuda kalau kita gitu ya. Lu kan akan mempertaruhkan segalanya buat ini. Pada saat lu ribut kan berarti ada ego lu yang terluka di situ yang mesti lu asupin gitu loh. Itu yang bagi gue gak masuk akal. Kalau mau pecat setelah lawan Jepang. Kalah 2 match beruntun, 3 match malahan. Bahrain, Jepang, Bahrain, Cina. Iya, enggak dong. Bahrain seri, maksud gue kehilangan poin kan kita. Bahrain seri, Cina kalah, Jepang kalah. Itu hasilnya gak bagus loh. Lu pecat dong harusnya di situ. Ini yang kita nggak tahu alasannya gitu. Makanya ini yang bikin jadi bergejolak kan. Iya, karena menurut gue juga secara psikologis nih sisa pertandingan lawan-lawan kita juga jadi naik moralnya. Naik moral. Karena kan gitu. Ya harusnya kalau tetap ST kalau gue gue ngeliatnya secara awam. Gila lu Arab bisa kebobolan 2. Mancini gitu. Lagi ya. Yang baru. Kan? Oh iya udah yang Arab yang ngalahin Argentina itu pelatihnya kan. Iya. Maksud gue kalah gitu. Iya, harusnya kan kalau dipertahanin kan lawan lain jiper dong. Gila nih STY bisa ngalahin Arab dan next Australia harusnya. Jiper nih. Tapi ada kayak gini kan pasti moralnya turun nih. Naik moral moral lawan naik, moral kita sebagai timnas atau pemain lah gitu dengan kemarin ada yang upload story sedih-sedihan juga kan beberapa kan. Bahkan katanya dihapus tuh, ada yang dihapus tuh katanya. Yang I lost my world. Iya, I lost my world gitu. Ya maksud gua itu mental sih kena. Iya kan. Maksud gua gini loh, Mal. Dan pelatih timnas itu kan tidak pernah punya waktu yang banyak sama pemain-pemainnya, Mal. Iya. Pelatih timnas paling 2 minggu kan menjelang match day itu baru kumpul pemainnya. Sisanya terbang lagi. Itu kenapa rata-rata timnas dibentuk dari kompetisi lokal. Kalau kita cerita ya, paling enggak yang udah mengerti, gue udah tahu nih David mainnya gimana. Gue nggak perlu pakai bahasa Belanda sama David nih, bahasa Indonesia udah cukup kan gitu. Yang lu udah saling mengenal kan. Nah sekarang kan dengan kondisi pemain-pemain yang 90% abroad, 80% abroad kalau gue bilang kan. Isdes, Hilgers, you name it gitu loh. Nah kan akan lebih sulit pada saat mungkin mereka kumpul terus baru ketemu sama pelatih, ya jualan lu cuma dia bisa bahasa Belanda, lebih nyambung. Itu kan gak make sense bagi gua gitu loh. Atau mungkin itu juga tuh Bang, karena kan tadi kita 80% abroad nih, semua berangkat 70% lah. Patrick Kluivert bisa dianggap sebenarnya legendnya Belanda juga lah gitu ya. Sebagai pemain akan jadi pemain-pemain yang abroad ini kalau ngumpul 2 minggu dong kan jadi lebih respect dong, karena legend gua bener dong nih. Kayak berita kemarin. Legend gua Kluivert bertugas sebagai abang-abangan timnas. Lah kalau mau abang-abangan mah Peri Sandria aja bos. Atau Rocky Potirai lebih jelas kalau cari abang-abangan. Atau Kakak Boas ya. Kakak Boas kalian kalau mau main gak sih Kakak Boas? Masih main. Rocky Potirai lah sama Peri Sandria itu abang-abangan bener itu. Iya. Lindungin adik-adiknya gitu. Kalau jadi abang-abangan kemarin berita gitu, abang-abangan timnas katanya, kan lucu banget bos. Iya malah jadi abang-abangan nggak ngelatih malah ya. Main ini terakhir main gaple, isi lagi gitu, QQ. Iya juga ya, tapi kalau lu Pit blunder nggak Pit jatuhnya Pit akhirnya nih Pit Kluivert ini Pit? Ya kalau gue dari sisi gue gejolak pertama kan STY dipecat gitu, yang seharusnya menurut kita biarin aja belum waktunya belum dipecat. Itu gejolak pertama. Nah dari gejolak pertama ini masih riuh. Muncul nama Patrick Kluivert yang bikin gejolak berikutnya. Jadi gejolak yang sebelumnya aja belum tuntas, belum terjawab, kita tidak tahu kenapa. Ditimbulin gejolak baru. Yang dimana menurut gue sekarang omongannya udah liar aja. Udah kemana-mana, udah terlalu banyak yang diomongin gitu. Iya. Snowball effect jadinya kan. Iya, snowball effect. Sekarang kan jadi netizen fokusnya ditambah lagi. Oke, sekarang fokusnya ke Kluivert kan. Iya kan, fokusnya ke Kluivert. Karena netizen tuh kalau terlalu banyak yang diomongin pusing. Karena banyak yang nggak pinter. Ya IQ-nya kan 58 dulu ya, 58. Nah itu kan netizen yang kan ada kan golongan IQ 78. Ya kan kita bener itu Bang. Fakta, Bang. Tapi pada akhirnya kita kan sebagai fans timnas kan dipaksa terima
Mau nggak mau kan kita kan nggak mungkin meninggalkan timnas mal. Sisa 4 pertandingan. Kan lolos Piala Dunia. Walaupun nggak lolos masih ada round 4. Kita sebagai orang yang pecinta timnas nggak mungkin ninggalin timnas. Akhirnya kita bukan terpaksa ya, dipaksa menerima keadaan. Ya lu nggak bisa protes sampai itu diganti kan? Iya. Emang lu bisa datengin kantor PSSI bilang kita nggak mau ada Clever, nggak mungkin kejadian juga gitu loh. Ya benar kita dipaksa nerima, udah gitu. Dari dulu bang kayak gitu bang, zaman Alfred Riedel juga dipaksa terima. Bukan dari Alfred Riedel udah dipaksa terima kita bang, pemecatannya udah. Dari Luis Milla mundur juga udah bisa main tiki taka itu kita keren banget waktu itu tuh. Bagus banget. Bahkan kita nobar bang, kita nobar bareng Cibinong. Iya kita kan ke stadion itu. Bang Darius sama Dona gitu kita bareng nonton. Bang. Langsung itu cakep banget tuh pas enak mainnya. 2 sama ya? Iya skornya kan? Sama Uni Emirat Arab kalau gue nggak salah ya itu. UAE ya, UAE 2 sama cakep. Terus dipecat Luis Milla. Dan itu kita garis bawahi lokal pret nih. Jangan bawa-bawa bos. Gua udah cukup nih. Maksud lu kalau tadi itu kita garis bawahi itu. Kemal ya. Gua enggak. Maksud lu padahal kalau pemain lokal aja dengan pelatih yang serius dan bagus bisa bagus juga ya? Iya bisa bagus kan. Kalau pemain lokal, Kemal bukan kami. Tinggal tambah guru bahasa Belanda buat pemain lokal. Iya. Jadi kan? Nambah ilmu, pahala juga. Daripada lu mesti bayar pesangon STY. Kan puluhan miliar men. Iya. Dia kan baru perpanjang kontrak. Nah itu lagi baru perpanjang kontrak Fit. Iya. Jadi urgensinya apa sebenarnya? Tapi gue garis bawahi bagi gue benci sama kalimat lokal pret ini. Lu pikir gue enggak? Gue benci banget sama apa sih lokal pret? Apa sih? Gue kesel banget ini. Sama. Netizen zaman sekarang lokal pret. Lokal pret. Wah, anjir. Kita ngomong ini dikit dilabelin bani handuk katanya gua. Iya. Bani itu sama kayak kita dilabelin, wah nih anak abah nih. Anak abah yang anjing nih orang. Gua kemarin ini, pantas anak abah anjing apa hubungannya, Cok? Akhirnya gua bilang, mendingan jadi anak abah daripada anak haram konstitusi. Iya, makanya jadinya kan begitu bercandanya. Iya. Kan nih mentang-mentang, nih Erick Thohir nih kubu sebelah. Iya. Ini kita protes-protes anak abah. Lah enggak ada urusan emang. Kita peduli sama tadi kata dia katanya David aja kan. Dia bilang ini kita peduli sama timnas doang kok. Dan mau kayak manapun timnas kita tonton loh. Lah kan iya kan kita mah penonton. Kita penonton, kita pasti datang ke stadion. Dan dari dulu musuhnya fans adalah federasi. Kalau lu ingat 2009 kita sempat turun minta Nurdin turun segala macam bla bla bla. Dari dulu musuh kita federasi loh. Karena apa yang kita minta benahin sepak bola dengan baik. Nah, kalau sekarang kan lu kalau menurut bahasa gue nih ya, lu kayak dikasih narkoba sebenarnya. Narkoba berbentuk Piala Dunia. Wah, lolos Piala Dunia sehingga lu terlena. Ini efeknya kan sementara. Lu diasupin dengan itu tuh. Kan lu sekarang kayak lu punya harapan lolos dong Piala Dunia jadinya. Iya pastilah. Iya kan, karena dikasih kayak gitu kan. Sebenarnya caranya kan bukan cara yang benar banget. Iya kan? Kayak tadi narkoba, mungkin lu lagi pusing segala macam, lu dikasih heroin kan lu tenang jadinya. Itu menurut gue lu dikasih ya kayak gitu tuh, sehingga lu lupa permasalahannya. Kompetisi belum rapi banget. Kemarin masih ada klub yang nunggak gaji segala macam. Itu yang jadi dilupakan orang kan. Ya, gue kemarin baca konspirasi ini sekali lagi bukan gue bang ya. Ini kalau gue salah penafsiran dibenerin aja. Karena jangan dimarahin. Jangan dibenerin aja di kolom komentar. Apalagi buat buzzer-buzzer yang menonton ini. Langsung aja nih. Gue kemarin ada konspirasi gini bang. Ini gue lupa baca dari mana. Tapi baca akun siapa. Tapi katanya ada konspirasi agenda Patrick Kluivert jadi pelatih ini agenda FIFA bang. Ya jadi ada kayak kita tuh kayaknya mau lolos bang. Jadi mungkin kayak apa sih istilahnya judi-judian juga kan kita sepak FIFA kan kita tuh udah tahu ada di Netflix kan. FIFA kan korup banget men. Iya jadi ada berita katanya ini mau menaikin hype. Loh bayangin bang. Si akun itu bilang Indonesia tuh sampai di pos sama 4-3-3 sekarang. Fabrizio Romano. Dulu nggak pernah bos. Nggak pernah dari dulu. Iya benar. Karena engagementnya tinggi. Iya. Karena kita negara penonton bola mal. Iya kita setara Argentina tuh. Jadi agama bola. Dan ini bang ya, dan kan Fabrizio udah itu 4-3-3 ngepost, bahkan FIFA kemarin kan yang ada sastra masuk tuh, dia tuh kita tuh bahkan yang isu-isu yang waktu ingat nggak yang waktu Kanjuruhan setelah Kanjuruhan ada pertemuan Erick Thohir, Infantino datang, sampai main bola. Terus yang isu apa Bahrain nggak mau main di kita, nggak bisa, lu didiskualifikasi. Betul. Jadi kita tuh entah kenapa
menurut akun yang gue baca ini konspirasinya, kita tuh lagi dianak masin. Kecurigaannya Patrick Kluivert ini agenda dan ternyata kita lolos bang Piala Dunia. Gitu ya, untuk menaikkan nilai jual Piala Dunia. Iya, karena nilai kan jual. Pada saat nanti kalau lu bayangin ya, kalau orang Indonesia main di Piala Dunia ya, itu kayak Gista, lu tau Gista kan kiper yang berapa kali main sama kita tuh, Gista kiper yang pernah main sama berdua. Dia bilang kalau Indonesia lolos Piala Dunia, gue dari dulu dia cerita ya, dulu tuh gue sampai kalau misalnya Indonesia main Piala Dunia nih, gue jual aja barang-barang gue apapun gue supaya gue bisa berangkat gitu. Itu 5-6 tahun lalu dia pernah cerita gitu. Maksud gue segitunya orang. Jadi lu bayangin 200 jutaan lebih orang kita, tim kita nggak main di Piala Dunia aja, animo nontonnya gitu luar biasa. Iya. Lu bayangin kalau Indonesia main di Piala Dunia, animonya akan seperti apa? Dan negara mana bang? 2026 itu Amerika kalau gue nggak salah. Amerika ya? Lu bayangin bang, ini sebelum nanti lu lanjut, maaf dipotong tadi. 2000 main di Amerika misalkan, tuan rumah Amerika ya, gue juga lupa Piala Dunia. Lu bayangin bang, ini FIFA nih, presiden FIFA datang ke Amerika, dia bilang ini Indonesia lolos Piala Dunia nih masuk. Lu sediain semua hotel, bahkan hotel sampai pelosok-pelosok lu pasti laku. Penuh. Ekonomi lu naik gak? Naik, dia bilang. Ini ada orang 200 juta orang siap berangkat nih. Lu siapin aja sampai pelosok-pelosok, bahkan sampai manapun ditempatin nih orang. Gua kan bawa untung nih ke negara lu nih. Apa timbal baliknya? Politik bang. Itu konspirasinya bang. Gila kan? Kita lolos nih. Amerika, Kanada, Meksiko. Tuan rumahnya 2026. Nah iya kan? Tapi kadang juga orang lupa sebenarnya kan orang juga jadi kayak mendewakan pencapaian kita lolos ke round 3. Orang lupa bahwa salah satu menurut gua alasan kita bisa lolos dulu emang kita main bagus gitu ya. Tapi kan karena wakil Asia yang ditambah. Wakil Asia kan ditambah nih untuk lolos 2026. Sehingga peluang setiap tim jadi lebih besar kan. Gitu loh. Pada saat wakil Asia yang tadinya cuma lolos Asia itu 4 kalau gua nggak salah ya, gitu. Sekarang tuh 6. Plus nanti yang 6 apa 8 lah, gue lupa gitu ya, lebih kurang. Jadi maksud gua kan kita bisa ke situ juga karena kuenya bertambah banyak kan. Jadi kita bisa lebih punya kesempatan untuk nyicipin gitu. Kalau dulu mungkin kalau udah kalah di round 2 atau jadi runner up ya udah kita nggak lolos kan gitu. Ini kan kemarin kita nggak salah runner up kan di bawah Irak ya. Sehingga kita bisa lolos ke round 3 ya. Gue lupa. Gitu. Itu juga kan sebenarnya sebabnya. Maka orang kebandingin emang dulu bisa sampai round 3 gini-gini. Ya susah lah, orang dulu yang lolos cuma 4 gitu kan. Sementara saingan lu Jepang, Arab segala macam bla 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 gitu loh. Nah, sekarang kita bisa lolos juga karena yang diterima kan lebih banyak wakil Asia. Oke. Gimana Pit? Lu percaya gak tuh Pit konspirasi Pit? Konspirasi. Susahnya konspirasi yang bikin seneng banyak orang. Ya itu. Benar dong, dikasih narkoba kan lu. Iya bang, kan benar, soalnya kasih aja nih lu gitu. Agenda happy lu. Sering kan banget kan ketua presiden FIFA kan kesini ketemu terus. Sama ET. Iya gitu. Maksudnya kita nggak tahu nih, maksudnya itu kan juga namanya juga bola liar. Tadi kan kita bahas ini semua bola liar Pit. Kita tuh dilempar kayak dar. Kita nggak tahu ini Patrick Kluivert gimana, urusan STY gimana, tiba-tiba ada konspirasi, jangan-jangan kita ini lolos Piala Dunia. Terus kan kalau lolos kan seneng tuh netizen. Tuh yang menghujat STY yang bela STY yang ini lolos kan Piala Dunia. Agenda Fit. Tapi kalau ujung-ujungnya yang lolos kenapa nggak tetap STY? Iya. Nah makanya jadi gue tuh maksudnya tuh kayaknya ini butuh nama besar untuk tampil di dunia ini bang. Kayak nama STY itu ngalahin Jerman mal. Iya, Korea Selatan masuk Piala Dunia kan? Ngalahin Jerman. Iya, ngalahin Jerman, iya. Patrick Kluivert apa nama besarnya, utang judi. Nah, itu doang. Iya, kalau judi sama kalau di CV-nya turun. Iya, turun terus gitu loh. Bahkan akun Timnas Indonesia ya? Iya. Ngeposting video selamat datang pelatih baru lebih banyak footage dia sebagai pemain, Bos. Iya, daripada pelatih. Ya soalnya kalau pelatih lawan Tobago aja kalah ya. Lawan siapa? Yang kita menang. Bahrain, kita sama Bahrain kalah 4-0 gitu. Yang kita menang malah dikalah. Itu kayak lebih kepada video bukan launching pelatih sih. Striker. Kayak mau launching Winning Eleven. Winning Eleven kan. Lu lihat juga kan? Maksud gue kan cuplikan gol-golnya. Aduh. Video bumper. Di looping aja tuh. Winning Eleven gitu. Maksud gue nggak ada tuh kompilasi dia aja atau diangkat anak asuhannya gitu kalau juara. Ya gitu. soalnya bayangin kalau Mourinho jadi pelatih kita gitu ya. Nggak mungkin kan Mourinho lagi main kita cuplikan cetak gol, nggak mungkin Ancelotti nyetak gol. Kompilasi Mourinho angkat piala. Iya, itu kan yang benar. Iya.
Pelatih loh kompleks waktu jadi pemain gitu. Aduh. Iya. Nggak, tapi kalau lu berdua deh, optimis nggak nih pribadi lolos Piala Dunia? Ini di luar konspirasi ya. Lihat dari segi pemain, dari pelatih, dari ya udah bisa bahasa Belanda. Lu optimis nggak, Bang Fu? Kalau dijawab enggak, ntar dibilang enggak nasionalis lagi. Oh, berarti ke David dulu berarti. Ya itu. Iya. Yang kita takutkan kan itu. Iya. Kan tadi gue udah bilang kita dipaksa menerima. Iya. Okay. Pada akhirnya yang muncul dari mulut kita tetap akan dibantah orang. Iya, kalau kita ngomong misalnya. Iya. Kalau kita ngomong sesuatu yang lebih tidak populer. Iya, tidak populer lah, unpopular opinion gitu misalkan. Dengan cara-cara yang seperti ini mustahil dong mendapatkan hasil yang baik misalkan. Itu kan basic banget tuh ya. Iya. Tapi kan sebagai fans timnas, harapan kita tuh nggak pernah hilang. Ada. Selalu ada. Nggak pernah hilang. Masa kita nggak kepengen lihat misalnya Indonesia main di Piala Dunia? Iya. Gitu. Walaupun udah pernah ya Bang ya. Tahun berapa ya? 960. 38 ya? Iya 38 Hindia Belanda. Dan kita bukan fans timnas tuh, bukan kita ngasih statement di mana-mana misalkan gitu ya di sosmed. Kita tuh bukan tipikal yang kita habis ngasih kritik terus ketika kritik kita beneran kejadian terus kita ngomong tuh bener kan? Bener kan kata gue. Nggak pernah karena kita nggak dapat keuntungan apa-apa. Keuntungan gitu. Bagi seorang fans cuman apa? Cuman timnasnya bener dan jago dan berprestasi. Itu kan keuntungan kita sebagai fans. Kita nggak dapat keuntungan kita elektabilitas, materi, gitu kita nggak dapat gaji. Kok elektabilitas? Nggak ada keuntungan elektabilitas. Nggak ada dong. Pemimpinnya ada. Exposure maksud gua. Ya siapa tahu kan namanya kita netizen di zaman sosmed butuh exposure. Iya. Karena apa lagi? Gua sebut elektabilitas. Makanya. Maksud gua kayak mindsetnya David ini ya. Kalau gua gini, kan orang bilang ya keuntungannya apa gitu. Nggak ada, kita cuma kepengen lihat timnas kita main, syukur-syukur menang, juara di suatu ajang. Karena kayak, ya lu tau gue berangkat dari 2012 kan, WD gitu loh. Emang dibayarin PSSI? Emang ada yang sponsorin? Nggak ada. Tuh, spending, udah spending berapa Bang untuk timnas? 2012, 10, 12, 14, 16, 18, 16 2 kali. Penyisian di Filipina gue berangkat, final di Bangkok gue berangkat. Maksud gue nggak dapet keuntungan. Gue cuma bangga aja timnas negara gue. Gue ngerasain tatapan orang tuh kayak 2014 gitu ke Vietnam ya. Kan ditanya di imigrasi, mau ngapain ke sini? Ya, gak semua orang dapat pertanyaan, tapi kalau gue ditanya saat itu ya, karena mungkin kan gue brewok gak cukur, terus ngapain di sini? Mau nonton bola. Tim negara gue main, gue bilang. Liatin kayak si anjing kayak tim lu jago aja. Lu ngerti kan tatapan orang yang kayak nyepelin gitu kan? Di Singapura 2018, terus Malaysia gitu. Maksud gue kayak gue terima itu gitu loh, gue terima gitu, gue nggak pernah mengharapkan apa-apa dari, karena kecintaan gue sama timnas. Jadi makanya gue aneh kalau sampai dibilang kita nggak nasionalis ya Fit ya. Begadang, lu ngerasain kan begadang di Pangkostrat dulu untuk beli tiket? Iya kan? Iya. Yang sampai jongkok-jongkok, desak-desakan itu desak-desakan itu kan perjuangan kita sebagai fans ya. Itu kan bentuk nasionalisme kita terhadap negara sebenarnya, dukungan lu gitu loh. Iya. Terus bisa dibilang dengan gampangnya netizen bilang lu nggak nasional. Makanya tadi gue bilang, kalau lu tanya gua, ada harapan gua kepengen lihat Indonesia main. Tapi kan kita orang yang realistis. Sisa 4 match, pelatih baru yang tidak punya track record bagus, gitu. Mohon maaf ya. Pasti skeptis dong, gitu. Kalau gua skeptis, jujur gua bilang. Kalau tadi misalnya yang datang dia mungkin angkut, let's say Giovanni Van Bronckhorst, gitu ya, atau let's say Erik ten Hag gitu ya, yang namanya lebih besar sebagai pelatih daripada seorang Kluivert. Mancini gitu ya. Intinya namanya lebih besar sebagai pelatih deh gitu ya daripada Kluivert ataupun nantinya STY kan gitu. Kalau lu mau ganti sesuatu kan harusnya ganti dengan lebih bagus dong, upgrade kan. Lu putus nih sekarang, pasti lu cari yang lebih cantik dong. Yang lebih baik Bang. Ya betul. Karena udah nikah lu jawab gitu. Gitu loh. Iya kan. Jadi yang sekarang nggak baik kalau begitu. Bun. Salah dong jawabnya. Iya jebakan. Maksud gua itu kan ya. Mal kan. Maksud gua kalau diganti dengan kaliber yang lebih bagus, kita jadi masih ada lebih gede lah nih kasih harapan. Ini kan kita bicara sebagai orang yang realistis kalau gua ya. Jadi kalau ditanya sama gua, optimis nggak? Gua kurang optimis, jujur. Karena gue takut tadi dia baru akan ketemu nanti di Maret kan, pada saat nanti kita mau lawan Australia gitu loh. Pas Natal sih saya interviewnya, coba ntar dulu. Gua seru nih kalau tiba-tiba Kluivert bilang Lebaran kedua kita latihan.
Bagus tuh. Balas dendam, gue dulu Natalan dipanggil apa ET gitu. Lebaran kedua kita latihan gitu. Lebaran pertama baru kan lebaran pertama kita latihan kan, terus tiba-tiba Rido Asnawi nggak datang gitu kan. Ya, Marceng ya. Oh yaudah oke, berarti timnasnya starting 11 Belanda semua karena mereka datang di hari lebaran latihan. Dan gitu. Lucunya nanti yang udah datang hari pertama lebaran latihan Rizky Ridho, Arhan, kagak main semua. Semuanya Belanda semua. Kalau kita hati tuh. Kalau gue takut ya kayak tadi kata David kan, guncangannya terlalu kencang saat ini gitu loh. Iya. Lu gimana Pit? Gua bilang kalau Bang Fuad realistis, gua dari dulu selalu bilang gua optimis. Oh iya. Gue tetap optimis gitu. Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Tapi optimisnya gue bukan berarti apa yang langkah-langkah yang dilakukan federasi itu bisa dibenarkan. Paham nggak? Jadi optimisnya gue tuh tidak beriringan dengan sebenarnya apa yang langkah-langkah yang dilakukan federasi. Kalau yang namanya penonton, supporter akan selalu optimis, bener deh. Iya. Dan itu kan dari dulu kita kan memang ya kayak morfin ya, kita hobi. Iya, hobi. Udah sekali kena itu ya. Udah sekali kena. Udah. Itu endorfin kan. Iya. Gitu. Dan keselnya tuh dari ini ya, maksudnya dari pergantian pelatih ini kan kita menghujat federasi dalam tanda kutip ya. Menghujat federasi itu gitu. Hal yang wajar. Ya itu hal wajar karena kita protes. Ya di luar negeri juga sama, di negara-negara. Yang tahun berapa? 2011. Masih relate Bang, 13 tahun kita presiden udah ganti 3 kali. Ini masa emang yang sekarang udah ganti? Bukannya Mas? Iya. Iya Bang. Anak abah. Nah, tapi kan tapi intinya yang bumerangnya adalah karena kita menghujat federasi, begitu ternyata kita dalam tanda kutip akhirnya lolos Piala Dunia, dia bisa pakai itu buat senjata nyerang kita, tau gak lu ya? Tuh kan lu gak percaya kita sih. Akan jadi backfire. Iya kayak backfire, kayak lu gak percaya kita sih, kayak tuh kan lolos kan lu, kayak gitu-gitu. Itu gua kesel tuh kayak gitu-gitu. Jelas gua gak percaya bos, gua percaya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Oh mantap, mau bulan puasa Bang. Iya makanya. Salat lagi. Rajab ini bulan Rajab bos. Iya makanya. Jadi memang kalau dibilang optimis, kita semua pasti optimis gitu ya. Pasti asa itu tetap ada. Iya. Karena ini, tapi di satu sisi juga kita pesimis karena pelatih yang menggantikan STY tidak lebih baik dari STY. Itu dia. Oke. Nah kalau misalkan let's say ini gagal Bang, apa nih kira-kira nih chaosnya gimana nih? Gambaran lu Bang, misalnya ini gagal masuk Piala Dunia, apa demo? Tapi kita nggak, sampai sekarang kantor PSSI di mana kita nggak tahu. Udah jelas dong GBK Arena kalau sekarang bos, lu nggak boleh gitu. GBK Arena. Ada GBK Arena. Gue info sekalian GBK Arena. Dikasih info. Ya tapi apa Bang kalau dari lu berdua nih? Kalau ternyata gagal nih kita masuk Piala Dunia, apa yang terjadi? Tolol-tololan aja, halu-haluan aja. Yang terjadi adalah semakin banyak buzzer dikerahkan. Siap, itu dia. Berarti kita udah meramal masa depan nih teman-teman. Ini seru Bang, ini bisa dikutip-kutip Bang. Tiba-tiba akan banyak buzzer dikerahkan gitu ya. Oke. Memang belum waktunya Indonesia lolos. Gitu. Kayak masih sebentar lagi target. Pak Jokowi kita, ditanya lagi nanti kan kemarin kita, kan ada keluar kan Pak Jokowi diwawancara terkait pemecatan STY, ada kan beritanya kan? Ada. Tapi kalau nggak lolos nih, Pak Jokowi diwawancara lagi nih. Iya. Mungkin belum waktunya. Belum untuk meroket. Iya, target kita masih 2030. 2045 Indonesia cemas. Oh iya. Pokoknya kayak gitu terus ngeles terus ya. Akan lebih banyak buzzer dikerahkan. Iya. Kalau gue simpel kalau ditanya kalau Indonesia lolos Piala Dunia gimana, kalau nggak lolos gimana? Menurut gue karena kita cuma fans dan supporter. Ya udah pasti. Jawaban kita cuma 2. Lolos kita seneng, nggak lolos kita sedih. Tapi kalau federasi, elit, yang mereka lakukan gak cuma 2. Kalau lolos, elektabilitas. Apapun itu, kalau lolos mereka dapat lebih banyak dari 2. Oke. Kalau nggak lolos, mereka melakukan hal lebih banyak dari 2. Paham gak maksud gue? Iya. Impact ke kita penonton apa sih Bang? Lolos. Alhamdulillah lolos. Nggak lolos juga. Ya lu dipaksa menerima kenyataan, mau nggak mau kan. Nggak lolos gitu. Kapan ya? Mudah-mudahan next ya. Next lagi ya. Tapi kan bagi mereka enggak. Bagi mereka kan kalau lolos banyak yang mereka dapat, banyak yang mereka
Dan ini teori banyak keuntungan lah. Banyak keuntungan. Dan ini karena David udah mention banyak keuntungan, nih sekali lagi teori goblok-goblokan aja, jangan dipercaya. Begitu misalkan let's say ini tololan gua aja. Kata Erick Thohir gini, Pak, saya kalau lolos Piala Dunia nih, aktivitas naik, insya Allah 2029 presiden nih. Presiden, bayangin Pak, presiden FIFA kalau saya jadi presiden, apa yang terjadi dengan kita semua? Sepak bola tidak bisa dipisahkan dengan politik, saudara-saudara. Nah, ini goblok-goblokan gua, ya jangan dipercaya. Emang sepak bola emang nggak bisa dipisahkan sama politik. Iya, nggak bisa. Kita harus itu udah bold statement, udah nggak bisa. Sejarah sepak bola, sejarah pendirian PSSI aja kan karena melawan penjajah. Iya, semangat politis, untuk persatuan. Betul. Ya, dan FIFA kita nonton sendiri di Netflix. Kita nonton korup apa? Negara ini dikasih tuan rumah padahal harusnya kagak. Bukan gitu. Lu bayangin Piala Dunia main di bulan Desember tuh kan udah aneh banget, Bos. Main di Arab lagi. Iya, makanya kan. Jadi kan kita ini bukan kita, ini based on fakta yang kita terima seliweran nih. Bayangin kalau gitu obrolan gini. Ada yang ngobrol gitu sama gue, gue nggak bohong. Ada tuh Bang ya. Kalau misalnya Indonesia lolos Piala Dunia, siapapun calon yang didukung Pak Erik 2029, gue pilih Bang, katanya gitu. Kalau dukung Gibran, gue pilih Gibran. Oh, ada yang ngomong gitu. Padahal gue tahu lu anak Abah. Gue gak bohong demi Allah, gue gak bohong. Sampai aneh gitu, dan itu ada 1-2 orang yang ngomong sama gue. Ya kayak tadi kata David kan, exposure gitu. Sampai ngomong gitu, makanya gue bilang, akhirnya nih kalau gue boleh pesan sebagai fans, jangan mau jadi komoditas. Ya dong, ngerti kan lu maksudnya? Iya benar. Lu dukung, senang, tapi jangan sampai lu gadaikan. Iya. Dan beliau ini pebisnis. Iya, jangan sampai lu gadaikan integritas lu atau idealisme lu gitu. Kita seneng Indonesia lu, seneng pasti. Gitu. Karena ada yang ngomong gitu sama gue nggak bohong. Gue pilih Bang, siapapun didukung Pak Erik 2029. Keren. Kalau dukung Gibran, gue bilang, gue pilih kata. Keren. Oke. Suruh pindah agama. Ya gue cuma karena kan itu hak orang kan. Gue bilang gitu. Wah, gila. Gue. Jadi kayak tadi lu bilang kan. Jadi fanatisme yang berlebihan dan buta sejarah itu bahaya. Itu bahaya. Iya. Nah, ini yang gue takutin, dimanfaatkan lah ini nanti fans bola. Dengan itu tadi lu dikasih heroin untuk Piala Dunia 2026. Secara tidak sadar otak lu kan di drive untuk itu. Iya. Once lolos baru ada lolos kan, karena siapa? Karena saya. Ini gimana? Kan bisa gitu. Tapi Pak Iti sebenarnya pas kita tag ini dia udah klarifikasi tuh di USS. Ada tuh, jadi udah ada ini sih. Kita kalau gue pribadi sih apapun yang beliau bilang gue tetap support sih Bang. Kalau gue Bang, apapun lah Pak Iti tuh. Pokoknya kalau Pak Iti memang bisa kalau menurut Pak Erick Thohir dari based on video, menurut beliau Patrick Kluivert ini bisa membawa Indonesia lolos Piala Dunia, saya percaya 100% sama beliau. Kita sapu dulu. Kita kan gak punya wewenang apa-apa. Iya, kita gak punya wewenang apa-apa. Emang kita bisa bilang Pak gak mau Pak ganti Pak besok, kan gak bisa juga Mal. Iya. Kita dipaksa menerima, ya udah it's okay. Kita dukung aja, nanti lawan Australia kita tetap nonton, kita dukung. Yang berangkat tetap berangkat. Ya walaupun beberapa pundit ada yang suaranya didengar. Ada. Yang suaranya didengar beliau ada memang beberapa pundit didengar sampai akhirnya mungkin kejadian gitu. Mungkin kita kan bukan pundit ya Pak. Kita bukan pundit. Gue tidak pernah melabel diri gue sebagai pundit. Saya juga apalagi saya. Iya, kita cuma penonton. Kita cuma suka tim bola. Tim Sorak. Tim hore doang. Paling nyentil Apip gitu kita. Nyentil Apip doang. Tapi ya sekali lagi apapun yang kita omongin di sini, kalau misalkan dari penonton pun ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Let's agree to disagree kan. Iya, di debat aja. Iya, maksud gue itu akan menambah kekayaan kita dalam berdiskusi, menambah ilmu. Iya. Kalau gue sih punya statement terakhir sih mungkin dari gue yang tadi gue bilang kenapa fanatisme berlebihan dan buta sejarah itu bahaya menurut gue. Karena dalam sejarahnya di dunia dan di Indonesia, sepak bola itu adalah alat perlawanan untuk kesewenang-wenangan. Bukan sebaliknya. Bukan dipakai untuk melanggengkan kesewenang-wenangan. Nah, itu yang harus disadari sama kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai fans. Itu yang perlu kita tahu gitu. Jadi jangan sampai kita yang dijadikan komoditas bilang gitu loh. Jangan. Lu mesti lu senang kalau misalnya Indonesia lolos alhamdulillah. Iya, senang, tapi jangan sampai itu membuat lu menggadaikan integritas lu, akal sehat lu gitu loh. Iya, dan menurut gua
hiruk pikuk kayak gini terus saling berantem, nggak perlu, saling serang, itu nggak perlu. Menurut gue yang di atas malah seneng karena kan nih gitu. Iya jadi apa namanya distraksi, jadi segala macam. Gitu nggak, masalahnya yang saling serang ini, yang nyerang itu dibayar. Iya. Yang lempar peluru pertama. Iya, ngelempar peluru pertama. Pit, ini bukannya gimana kan, ini sebelum ini ya, sebelum closing nih ya, gue mau ngomong dulu ke netizen, apapun yang ngomong di sini tadi teori goblok-goblokan aja, terserah mau percaya atau enggak. Tapi gue semenjak pilpres yang anak abah ini, gue itu percaya pemantik apinya itu dibayar, Bang. Yang punya koreknya nih. Itu dibayar sehingga kebakaran nih. Dan kembali lagi, maksudnya yang lain cuma tinggal ngelemparin buku, kertas, kayu. Iya, gitu. Dan netizen yang dilabelin IQ 78 ini dengan begonya percaya apa yang dikasih sama yang dibayar korek, ini. Sama yang bawa korek itu kan. Dan ini udah bukan rahasia lagi, Bang. Kita semua tahu. Di Twitter apalagi kan kita tahu, lu dibayar berapa? Udah jujur aja. Ada yang bilang sama gua 300 perak satu tweet, 700 perak satu tweet. Intinya tetap dibayar kan. Kita semua jangan gitu, judi online aja sekarang udah ada ininya, udah ada apa namanya yang ngepromoinnya kan. Itu kan dibayar semua akun-akunnya gitu. Jadi gua kalau tadi dibilang sama David, oh ini kita terpecah belah gini-gini, pasti akan terpecah belah, karena sistemnya udah begitu sekarang era sosmed ini. Udah, lu mau nanti gagal Piala Dunia, buzzernya ada, menang Piala Dunia, buzzernya ada. Tadi gue bilang kalau kalah buzzer akan lebih banyak untuk nyebokin. Udah pasti ada, Pit. Udah pasti ada. Dan kita merasa bersalah banget ngomong yang kita omongin di sini, bisa anjing kita bersalah banget ini karena buzzer itu. Jadi ya udah, jadi apapun itu buat kalian semua yang nonton, intinya kalau gue pribadi mewakili kita bertiga minta maaf aja kalau ada salah-salah ngomong ya. Tapi apapun yang kita diserang dari podcast ini atau apapun itu pasti akan ada pro kontranya, udah pasti. Iya, selalu ada lah, selalu ada orang yang ngelihat gelas itu setengah kosong atau setengah penuh. Iya kan, selalu ada lah gitu loh. Yang penting kita bertiga kita harus stand di opini kita, Bang. Kita biarin kita sampai kapanpun kita harus stand di opini kita ini. Tetap kita kepengen. Gue trauma sama yang stand gitu mah. Stand on the right side. Lu keluar hari terakhir kan gue pernah jaket. Gue kan korban banget. Gue korban dua periode. 2019 ujuk-ujuk keluar pakai jaket. Hari terakhir nih H-1 pemilu nih. David Nurbianto keluar pakai stand on the right side. Anjing. David Nurbianto. Saya korban. Saya korban. Casualty of war. Iya kan? Iya Bang. Gitu loh. Makanya sekarang marah banget David jadinya. Ketepo gua anjing gitu loh. Pastilah marah Bang. Udah. Gua inget banget David denial gue. Benar 2019. Udah jelas semua permainan, Pit. Udah. H-1 pemilu mah. Iya udah jelas semua. Ini permainan. Tapi semua ada konsekuensinya. Oh iya, yang baru kemarin kejadian juga ada konsekuensi. Dan dari situ kan orang belajar. Iya. Nah ini sebelum kita udahan, Bang, dari masing-masing orang kasih kata-kata penutup untuk meng-clearkan apa yang kita omongin di sini, Bang. Dari Fitul deh, baru nanti Bang Fuen. Iya, balik lagi kita nih supporter. Supporter itu itu tadi tugasnya mendukung, mensupport. Emosi kita biasanya yang mendominasi itu cuma dua. Kalau menang berprestasi kita seneng, kalau kalah dan gak berprestasi kita sedih. Udah itu emosi marah. Kita dua itu. Dan keuntungan kita cuma satu, bahagia aja udah. Oke. Kerugian kita banyak, waktu. Ya waktu, energi, materi kalau kita loyal gitu ya terhadap apa yang kita suka ini. Tapi buat bapak-bapak elit-elit ini kan nggak sebatas itu. Banyak kepentingan. Kalau lu Bang sebagai penutup Bang untuk meng-clearkan apa yang kita omongkan di sini itu aja, maksudnya apapun yang kami omongkan di sini pasti akan ada pro dan kontra kan gitu. Tapi justru itu ruang buat kita untuk bertumbuh kan. Lu boleh terima apa yang kita bilang, lu boleh kontra juga nggak apa-apa, asal jangan lu hujat kan gitu sebenarnya. Sama pesan gue terakhir itu jangan mau jadi komoditas kepada fans bola, jangan mau. Jangan mau gitu, dan jangan mau dibenturin. Jangan mau dibenturin. Dari dulu kita tidak pernah ada tuh yang local pride, diaspora ini nggak pernah ada kita. Dulu udah di si Christian Gonzalez, Irfan Bahdim tuh juga itu sama kok kita ulukan di tengah lapangan. Nggak pernah ada keluar kita anti diaspora apa, nggak ada gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul balik lagi? Lu harus mundur ke 2014.
Bye.